Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan teman-teman semua di podcast Komi, tapi dengan tema yang berbeda nih kali ini. Jadi kali ini temanya itu adalah Medinsight atau Medical Education Insight, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Jadi nama aku Nima, selaku member dari CIMSA FKUI. Dan di sini aku akan menemani dua narasumber kita. Di sini sudah ada Mas Revan dan juga sudah ada Mbak Anin seperti itu. Nah, nanti untuk kedua narasumber kita akan aku perkenalkan lebih dalam lagi nanti ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal insight gitu ya. Jadi topik kita pada acara kali ini sudah tertera nih di atas kedua narasumber kita. Agak seru gitu ya topiknya terkait peran organisasi mahasiswa untuk pengembangan diri. Entah mau jadi aktivis atau mau jadi ambis. Wow gitu. Jadi kita kan seru gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman semua harus siap dengerin dari kedua narasumber kita. Sebelumnya aku mau kenalan lagi nih sama dua narasumber kita. Yang pertama kita dari laki-lakinya terlebih dahulu, yaitu Mas Raihan Irfani Haikal, atau dikenal dekatnya dipanggilnya apa nih Mas? Revan boleh? Oke, Mas Revan tadi udah coba panggil ya, Iya. kita informal aja gitu ya. Oke, Mas Revan, di sini Mas Revan itu sedang menjabat sebagai Ketua LEM FKUI ya Mas. Berarti periode berapa nih Mas? Periode 2022-2023. 2022-2023. Oke, kita next dulu ke narasumber selanjutnya yaitu Mbak Aninda Junia Pratiwi. Di sini kalau Mbak Anin di sini sebagai yang pro akademiknya ya, Mbak Anin ya. Oke. Ya. Jadi kalau Mbak Anin sendiri berarti sekarang sibukannya apa nih Mbak? Kalau untuk saat ini ya sebenarnya menjalani kuliah kayak biasanya aja, karena kan juga udah semester akhir dan juga lagi ada penelitian ongoing dan paling nyambi buat ngas-lab aja sih. Oke. Jadi yang satunya sibuk organisasi dan satunya lagi sibuk di akademis seperti itu ya teman-teman. Jadi pas nih sama tema kita pada podcast kali ini seperti itu. Nah kemudian untuk mengenai topik kita tadi akan menjadi insight pada episode kali ini. Aku yakin dari teman-teman semua pasti punya pandangan yang berbeda dong terkait organisasi itu sendiri ataupun dari akademik itu sendiri gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang menilai tentang organisasi ini sebagai tempat untuk pengembangan diri, untuk membangun jaringan seperti itu dan juga untuk mengasah skill kepemimpinan mereka seperti itu. Tapi ada beberapa orang juga teman-teman yang skeptis soal organisasi ini. Kenapa? Karena menurut mereka itu bisa mengganggu dari aktivitas belajar atau mengganggu kegiatan dari akademis mereka seperti itu. Nah, jadi di sini kami dari CIMSA FKUI menghadirkan dua narasumber yang pro di bidangnya masing-masing seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan pandangan baru, pandangan yang lebih berharga seperti itu sehingga dari nilai dan juga dampak bisa teman-teman sendiri pertimbangkan seperti itu teman-teman. Jadi siapkan lagi diri teman-teman untuk bersama kami di sini berdiskusi mendalam terkait pro organisasi maupun pro akademik seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sebelumnya aku ingin bertanya kepada Mas Revan terlebih dahulu selaku Ketua LEM FKUI dan juga selaku orang yang sangat aktif gitu ya di organisasi seperti itu Mas. Sebelumnya aku pengen nanya dulu, kalau Mas Revan ketawa. Enggak, sangat. Aku apa ya? Mas. Apa ya? Kayak aku nge-mention sangat aktif kayak emang aku tuh seaktif itu apa gimana kan? Kayak biasa. Kayaknya menurut aku sih kalau udah jadi ketua pasti aktif banget gitu. Ya nggak sih Mbak? Setuju nggak, Iya, Mbak? pasti Ya. sibuk kan Pasti agendanya. sibuk ya Mbak. Oke. Jadi mungkin dari Mas Revan terlebih dahulu tadi, aku pengen nanya nih sebagai moderator nih di sini. Jadi alasan utama ya Mas ya. Jangan banyak-banyak, alasan utama kenapa sih pengennya itu terlibat dalam organisasi dan juga gimana sebenarnya pengalaman atau realisasinya dalam alasan utama itu sendiri gitu. Apakah terwujud, apakah gimana gitu Mas? Alasan utama ya, tapi aku disclaimer dulu ya. Aku ngebayangin kata aktivis itu kayak orang-orang yang berorasi gitu loh, kayak tau gak sih kayak
kejadian 98 yang orasi di Oh, gedung iya. DPR itu, atau ngebayangin aktivis tuh yang kayak gitu gitu loh. Apakah aku yang kayak gitu kan enggak. Jadi ya nggak apa-apa. Cuman kan memang orang nafsirinnya beda ya. Nah, kalau aku alasan utamanya, aku cuma pengen memfasilitasi orang-orang itu agar ibaratnya lebih baik dari aku gitu aja. Saya ibaratnya kan kalau dari organisasi, ntar realitanya atau mungkin realisasinya itu kan dalam proker-proker atau kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan kayak gitu kan. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut membantu orang lain untuk bisa upgrade diri dia sendiri atau menambah wawasan bagi orang lain? Nah, itu dia tujuanku, alasan utamaku adalah ya karena aku pengen menyampaikan apa yang aku punya untuk orang lain, nggak cuma dari hal-hal yang ada di PPT dokter aja gitu, tapi hal-hal yang sebenarnya nggak disampaikan ketika perkuliahan kayak gitu. Oke. Kalau contohnya Mas Revan ada nggak sih contoh yang lebih nyatanya? Contohnya ada kayak misalkan pastikan anggap aja webinar atau anggap aja seminar atau mungkin anggap aja kegiatan-kegiatan yang di situ ada trainernya, ada pematerinya. Itu kan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya materi-materi tersebut nggak ada di PPT dokter yang kita biasa kuliahkan, kayak PPT dokter lah ini ya, PPT perkuliahan. Nah, di kegiatan seminar-seminar tersebut ada yang materinya kayak tema-tema yang upgrade soft skill, ada tema-tema yang melihat dunia luar kayak gimana, perbandingan kayak gimana. Nah, di situ yang tidak dimiliki oleh kita di perkuliahan, aku coba lengkapi di luar perkuliahan kayak gitu. Oke, setuju sih ya. Jadi teman-teman yang menurut aku punya penilaian berbeda terkait organisasi itu sendiri bisa nih dipertimbangkan lagi apa yang sudah disampaikan Mas Revan kayak gitu. Mungkin itu untuk dari yang pro organisasinya ya teman-teman. Kita tanya juga untuk yang dari pro akademiknya gitu. Untuk Mbak Anin di sini. Jadi aku pengen nanya nih, kan kalau dari profil Mbak Anin sendiri, terutama di IG atau Instagram FKUI itu, Mbak Anin sering banget tuh muncul namanya sebagai peraih-peraih lomba atau gimana gitu ya Mbak ya, sering banget tuh. Nah aku pengen bertanya nih ke Mbak Anin, apakah waktu dari Mbak Anin itu 24/7-nya digunakan sebagai untuk mengisi kegiatan akademik itu sendiri, atau ada kegiatan lain yang bisa diisi seperti itu, Mbak? Ya, oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau dibilang 24/7 itu full buat akademik tentu enggak ya, karena yang mana memang akademik itu jadi tujuan atau goals utama aku emang yang nomor satu, tapi di samping itu aku juga menyadari bahwa diri kita tuh juga perlu adanya kemajuan gitu kan, perlu mendapatkan pengalaman baru, teman baru, skill baru kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya agak flashback dikit nih kan, sekarang juga kebetulan aku sama Revan kan sama-sama udah semester akhir juga kan, jadi kita tuh untuk perkuliahannya memang nggak sepadet dulu nih yang kayak waktu tahun kedua atau tahun ketiga kayak gitu. Nah, selain itu kalau aku pribadi, jadi selain ikut kegiatan perkuliahan kayak biasa, aku juga karena menjadi asisten lab di 5 departemen gitu ya, jadi lebih ngisi waktu aku buat ngajar di lab itu. Dan hal itu kan juga secara nggak langsung menambah dari beberapa konsep dari diri aku sendiri. Jadi baik itu dari secara ngulang materinya atau ketemu sama adik-adik kayak gitu kan, berinteraksi, bersosialisasi kayak gitu. Jadi itu yang buat memperkaya hari-hariku sih untuk saat ini. Dan tentunya juga nggak lupa buat istilahnya me time gitu ya, istirahat juga kayak gitu. Jadi nggak yang melulu belajar, karena ya pasti kita punya batasan sendiri gitu kan untuk rasa capeknya juga kayak gitu ya. Oke, ada yang menarik nih teman-teman. Ada 5 departemen sebagai asisten laboratorium dari 5 departemen gitu ya. Kalau menurut Mas Revan sendiri, itu gimana tanggapannya, Mas? Mengaslapin 5 departemen kayak gitu. Sebenarnya itu agak di luar kepala ya, di luar kepalaku gitu, karena aku nggak kebayang dia 5 departemen, kelimanya itu ada Aninnya gitu. Dan itu kan berarti kan ibaratnya, tapi dilihat-lihat 5 departemen itu ibaratnya ya pasti diisi oleh orang-orang yang udah kompeten, udah ngelotok banget materi-materinya. Tapi ya itu kalau aku sih kalau merasakannya seru ya. Cuma kalau aku ngelihatnya kayaknya aku nggak bisa nih kayak gini nih. 5 departemen, 5 sekaligus loh.
Coba bayangin aja kalau misalnya dalam satu hari ada 2 praktikum, di mana 2 departemen itu dipegang sama Anin. Dalam 1 minggu, kedua departemen itu ada terus tiap harinya. Itu tiap hari dia ada. Keren itu, keren itu, keren. Kalau misalnya aku mau bertanya lanjut nih sama Mas Revan, kalau misalnya di switch gitu kehidupannya, menurut Mas Revan gimana? Itu overwhelming atau gimana? Kalau di switch, kalau di switch menurutku me time aku tuh bukan di situ gitu. Me time ku bukan di situ, tapi di tempat lain. Oh, iya. Oh, oke, jadi sebenarnya sama-sama sibuk ya teman-teman ya. Aduh, tapi wah keren banget sih pasti dari kedua bidang ini mereka ngatur waktunya gimana gitu. Itu keren banget sih. Nah, kemudian aku mau tanya lagi nih ke Mas Revan lagi. Jadi, Mas kan sebagai ketua gitu kan, kalau di suatu organisasi kayak gitu. Pasti ada beda dong manfaat dari selain ketua di organisasi itu sendiri. Yang mungkin ya menurut aku mungkin beda gitu. Entah itu dari kesibukannya atau apa yang didapat atau apa yang bisa disampaikan atau diberikan kepada orang lain kayak gitu. Dari Mas Revan sendiri, dari keterlibatan aktif tersebut, apa yang Mas Revan rasakan gitu dalam organisasi itu yang membuat Mas Revan, oh aku ketua nih gitu, jadi aku sedikit berbeda dari teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau aku ya, ya kebetulan juga tadi mungkin udah disampaikan sama Anin ya, kalau kita tuh mahasiswa tahun terakhir kita tua ya nih, ternyata ya. Paling tua di sini. Paling tua. Udah semester 7, mungkin tahun depan, minggu depan atau bulan depan udah semester 8. Jadi aku di sini ngelihat gimana interaksi kerucil-kerucil di situ di dalam, ngelihat ada tingkat kayak gimana mereka berinteraksi, sehingga aku bisa memahami satu hal yang harus berbeda dari aku itu adalah adaptasinya. Jadi gimana caranya aku mengadaptasikan diri aku ke kelompok-kelompok yang berbeda. Kan kita nggak menutup kemungkinan dong ada satu budaya atau ada satu tradisi di departemen tertentu yang dia itu berbeda lah pembawaan atau berbeda sifat pertemanannya, dan itu juga pasti akan menimbulkan suatu hal yang berbeda juga, gimana cara mereka berinteraksi, gimana cara mereka berkomunikasi. Nah, bagi aku yang berbeda ketika aku menjadi staff-staff biasa dengan staff-staff yang lainnya, yaitu dia, karena aku harus masuk ke setiap lini kelompok itu gitu, dan itu susah gitu. Itu perbedaannya di situ. Iya ya, kalau misalnya digali lagi ternyata memang harus benar-benar adaptasinya kuat banget ya Mas. Kalau misalnya kehidupan di luar kampus sendiri, maksudnya organisasinya nggak di organisasi FK gitu Mas, itu ada keterlibatan juga nggak sih kalau sebagai ketua yang lebih gitu? Sepertinya ada ya, kalau di luar FK gitu ya. Kita sebagai ketua organisasi juga gitu, atau ya kan? Iya. Kayaknya ada, tapi kebetulan kan nggak merasakan itu ya. Cuma kalau dari yang aku lihat, keterlibatannya juga jelas ada. Bagaimana caranya organisasi di luar FK itu dia masuk ke internal FK sendiri. Karena pasti kan kalau organisasi di luar FK itu yang sulit adalah menarik sumber dayanya dan membuat personal branding organisasinya, karena orang-orangnya ya orang-orang yang tidak tersegmentasi gitu kan. Jadi pasti sulit untuk menarik orang-orangnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Mbak Anin sebagai pro akademisi. Aku pengen tanya sebelumnya, Mbak Anin ada ikut organisasi atau enggak ya? Iya, sebenarnya aku tuh juga ikut satu organisasi, tapi Oke. ya internal aja sih dari Smart. Aku staf keilmiahan di situ juga. Sampai sekarang masih aktif juga. Oh, masih aktif Mbak Anin ya. Oke, mungkin aku mau tanya, ada pertimbangan utama nggak kalau misalnya dari Mbak Anin sendiri itu untuk lebih aktif ke ke akademis daripada organisasi? Kan tadi kalau dilihat dari Mas Revan itu kan sebagai ketua gitu, organisasi banget gitu kan. Kalau Mbak Anin, kenapa memilih, apa alasan utamanya? Kenapa lebih ke akademisi itu sendiri? Iya, oke. Kalau dari aku sendiri, ya itu tadi ya teman-teman. Jadi memang tetap ikut organisasi, tapi memang enggak yang sampai 2 atau 3 gitu kan. Karena beberapa dari temanku juga ada yang sampai ikut 2 kayak gitu kan. Nah, kalau aku memang memilih itu organisasinya satu, Smart. Karena aku tuh tipikal yang milih yang emang sejalan sama tujuanku kayak gitu. Karena untuk masuk ke FK ini, itu memang aku udah punya mindset bahwa kuliah di sini tuh tidak akan mudah gitu kan. Yang mana aku pengen punya tempat buat membantu aku mengembangkan diri yang sejalan sama visiku kayak gitu. Nah, makanya aku tuh mikir, bukan berarti aku bilang ini bukan berarti oh organisasi lain tuh nggak sesuai, itu nggak sama sekali. Cuman memang itu adalah bagian dari pilihanku yang sesuai dari diri aku sendiri. Dan aku mikir bahwa
aku pengen ikut satu organisasi itu biar bisa fokus di situ dan nggak yang apa ya, karena aku tipikalnya juga tahu batasan diriku biar nggak yang istilahnya kecapean banget gitu. Dan hal itulah yang mana ada sisa waktunya yang aku manfaatin buat diriku yang mengembangkan di sisi akademik kayak gitu. Jadi memang buat akademik itu kita nggak menutup kemungkinan ya bahwa memang anak FK itu istilahnya belajar satu nggak bisa langsung dihilangin itu aja. Pasti ke depan-depannya itu akan ikut-ikut lagi kayak gitu materinya. Jadi buat aku itulah yang jadi fokusku kayak gitu. Dan hal itu kan berarti bisa orang awam mikir, belajar mulu, apa nggak ada kehidupan seru lainnya gitu. Makanya aku ngembangin dirinya di sisi lain kayak gitu. Aku kan juga sekarang lagi ada ongoing penelitian kayak gitu. Dan sebelumnya juga aku pernah ikut penelitian. Jadi istilahnya udah ada 2 judul untuk saat ini kayak gitu. Dan juga aku ikut perlombaan kayak gitu. Jadi itu buat nambah wawasan dan nambah skill aku juga kayak gitu. Yang mana itu bisa align gitu kan sama akademis kayak gitu. Dan juga aku yang tadi udah cerita di awal ya ikut jadi asisten lab itu membantu banget buat recall materi dari aku sendiri dan juga buat ngelatih skillku dari manajemen waktu, dari sosialnya juga kayak gitu. Dan juga ya buat tambah interaksi sama orang-orang baik yang seangkatan ataupun yang angkatan bawah juga ataupun yang kakak tingkat juga kayak gitu sih. Oke, kalau mau menanggapi nih dari Mas Anin, tapi aku mau tanya Mas Revan gitu. Eh, jadi kan tadi kalau Mbak Anin sendiri, walaupun dia pro akademisi gitu ya, tapi dia ada ikut organisasi satu gitu ya. Kalau dari Mas Revan sendiri, mungkin ada nimbrung gitu di akademis yang mungkin lebih gitu, mungkin pernah jadi aslep atau gimana gitu Mas? Pernah gak ya? Ada, kalau Anin organisasinya satu, kalau aku asetnya satu. Oh, Kalau aku asetnya satu. Oke. Kebetulan di departemenku juga ada Anin juga gitu. Ah, iya. Aku di departemen biokimia. Jadi ya itu juga apa ya namanya? Setuju sih, itu juga buat mengembangkan atau mungkin memperdalam pemahaman-pemahaman yang mungkin tertinggal di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kan masuk hasil kan bisa kita recall lagi, refreshing lagi materi-materi yang nanti pasti berguna di selanjutnya gitu. Oke, berarti untuk aslep itu juga berguna ya Mas? Kalau misalnya untuk sebagai ketua, ada nggak apa namanya korelasi antara jadi aslep sama ketua organisasi? Sebenarnya ada, Oh, iya. ada. Manajemen waktunya. Iya. Kan kalau jadi asep kan kita terbatas ya waktunya ya. Dari jam segini sampai jam segini udah harus selesai. Dimana di situ kita harus menyampaikan, kita harus ngasih asistensi, kita harus nyuruh mereka praktek, kita harus ngasih pretest post test. Itu kan ada segmentasi waktunya yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ya kita juga harus punya apa namanya bisa mengarahkan mereka gitu. Ya harus selesai di sini selesai. Biar kita nggak overtime juga. Juga ya teman. Jadi yang satu yang pro organisasi ikut aslep satu teman-teman. Yang satu yang pro akademisi ikut organisasinya satu juga gitu. Jadi imbang nih dua-duanya gitu ya. Oke, mungkin sekarang aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Mbak Anin gitu ya. Jadi ada nggak sih cara-cara Mbak Anin nih agar tetap berkomitmen gitu ya dalam memanfaatkan banyak waktu biar produktif terus gitu gimana? Ada nggak cara-caranya gitu? Oke, jadi kalau untuk produktivitas tuh memang jadi topik yang jujur menarik buat diri aku sendiri ya. Jadi aku tuh memang kalau untuk memanfaatkan waktu bukan berarti kita dikatakan sebagai produktif tuh bahwa dalam satu hari itu full kegiatan dari pagi sampai malam kayak gitu. Kalau dari aku sendiri yang penting outputnya aja, kayak kira-kira dari kegiatan itu apa sih yang kita dapatkan. Nah kalau aku itu untuk kita bicara yang saat-saat ini aja ya, kan pertama misal kegiatan kuliah kayak biasanya ya udah ikut sesuai alurnya gitu kan, sesuai jadwal kayak biasanya, terus nanti tinggal ditambah buat pengembangan diri yang lain kayak gitu. Jadi intinya buat ngatur manajemen waktunya gimana, buat aku nggak ada kata atau suatu saat itu tuh dikatakan bahwa oh udah ahli banget nih buat manage waktunya, buat produktif banget kayak gitu. Karena menurut aku kita tuh harus selalu belajar buat memanage waktu itu, nggak bisa kayak caranya kayak gini ikutin aja udah pasti bisa gitu. Karena aku sendiri juga tiap hari selalu belajar untuk memanage waktu dengan baik kayak gitu. Jadi sebenarnya cara gampang pertama ya kamu untuk besok hari itu tuh udah direncanain kira-kira mau apa aja. Jadi dilihat dari
jadwal utamanya dulu, yang kepentingan utamanya dulu apa, terus nanti kamu tinggal tambahin buat hal-hal yang mau kamu lakukan dan sekiranya bisa mengembangkan diri kamu kayak gitu. Kalau dari aku pribadi kayak gitu. Jadi misal nih lagi ada kegiatan akademik kayak gitu. Aku sendiri karena ikut ASLab ya, jadi juga kadang kan kalau praktikum itu kan mulai jam 1 sampai jam 3 sore gitu kan. Nah, kan juga jam segitu biasa ada kuliah nih. Nah, tapi karena aku ikut ASEP juga mungkin aku ada pertimbangan kayak, oh ya udah aku ngisi dulu deh kayak gitu. Ngisi ke ASLab-nya dulu kayak gitu. Nah, terus nanti habis itu tinggal paling ya ini sih jangan lupain hobi juga ya. Jadi kalau aku sendiri tuh hobinya juga suka baca buku kayak self improvement, self help kayak gitu. Jadi itu buat me time aku, tapi secara nggak langsung juga menurut aku outputnya tuh berguna gitu loh buat diri aku. Jadi istilahnya produktif tuh bukan dibilang harus yang selalu sibuk keluar 24 jam itu enggak, tapi gimana kegiatan kamu tuh brings out the best of you gitu loh. Jadi gimana hal yang bisa kamu ambil dari kegiatan itu tuh emang menambah value dari diri kamu kayak gitu aja sih. Jadi intinya buat manage waktu itu nggak bisa cara pastinya begini, tapi salah satu cara utama buat gampangnya itu ya to-do list aja gitu. Bikin jadwal kamu mau ngapain aja. Dan aku sendiri awalnya ya tipikal orang yang suka ini terlalu kaku gitu. Oh, aku harus jam segini udah begini kayak gitu. Tapi semakin kesini aku semakin mikir bahwa kalau terlalu kaku terhadap jadwalku, aku nggak bisa menerima hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat atau yang unexpected things happen, tapi mungkin lebih lebih menyenangkan gitu. Jadi aku sekarang lebih fleksibel aja sih. Kayak misalnya kalau nggak ngelakuin ini ya nanti bisa ini kayak gitu. Jadi lebih sekarang tuh pola pikirnya diatur waktunya, tapi jangan sampai kaku terhadap diri kamu sendiri. Tetap bisa mencoba untuk fleksibel terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan datang kayak gitu. Karena kan misal nih, aku mastiin, oh aku sore mau belajar kayak gitu. Dari habis pulang kuliah sampai sebelum maghrib. Tapi ternyata ada temanku datang kayak gitu, kita udah lama nggak ketemu, kapan lagi kita bisa ketemu misalkan lagi sama-sama sibuk kuliah kayak gitu. Jadi ya udah kita jalan bareng dulu, makan bareng kayak gitu, kenapa enggak gitu. Jangan sampai kamu juga terlalu kaku terhadap apa yang udah kamu rencanakan sampai meninggalkan hal-hal yang mungkin jauh lebih baik buat kamu yang datang secara tiba-tiba kayak gitu loh. Gitu sih mungkin dari aku. Oke, tadi yang aku nangkep banget itu adalah me time-nya Mbak Andin. Jadi cara me time-nya itu baca buku self development atau improvement gitu ya Mbak ya. Kalau aku sendiri kebalikan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya baca buku yang self development kayak gitu atau self improvement itu justru wah itu nguras tenaga. Aku nggak bisa me time kalau kayak gitu teman-teman. Jadi mending baca apa, mending nonton gitu ya. Ini sudah beda ya jalan kita ya. Oke, aku mau lanjut ke Mas Revan. Mungkin Mas Revan juga mau menanggapi gitu ya. Kalau dari Mas Revan sendiri, cara bagi waktunya, apalagi terutama ketua organisasi, wow, itu wah, menurut aku tanggung jawabnya gak main-main ya teman-teman ya. Itu cara bagi waktunya untuk belajar, me time-nya mungkin tadi kayak Mbak Anin kayak gitu untuk refreshing-nya gitu Mas. Gimana tuh Mas? Kalau menurutku ya cara terbaik mungkin kayak the best way untuk me time itu adalah tidur ya teman-teman, serius. Karena menurutku tidur tuh lari dari kenyataan, lari dari realita. Ya walaupun enggak apa ya namanya, walaupun ketika kamu bangun tidur ya itu pasti bakal balik lagi gitu. Tapi seenggaknya kan kita rehat sejenak kan. Definisi me time kan seenggaknya ada waktu yang bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri kan kayak gitu ya. Kalau dari aku mengatur waktunya, aku sebenarnya pakai dua cara sih. Yang pertama ya mungkin tadi to do list, yang kedua ada time blocking. Jadi kalau dari time blocking ini aku ngeblok dari jam segini sampai jam segini harus kayak gini. Kalau udah lewat nggak mau, aku nggak mau kayak gitu lagi. Kayak ibaratnya kayak gini. Dari jam 8 sampai jam 3 kita kuliah. Nah, lewat dari jam 3 udah aku nggak mau kuliah lagi, aku mau ngurusin hal yang lain. Nah, dari jam 3 ke jam 4 mau tidur atau mau apa? Kalau tidur takutnya ketiduran jadi jangan tidur ya. Mungkin kalau dari jam 3 ke jam 4 mungkin makan. Kelar jam 4 ngapain gitu. Jadi kayak sebenarnya memang mirip-mirip antara to-do list sama time blocking, tapi kalau time blocking kita lebih tegas sama waktu kita gitu. Dan lebih menghargai waktu juga. Nah, tapi
bukan berarti aku nggak mengutamakan akademik. Justru aku juga setuju itu akademik itu harus diutamakan kan ya. Karena ya di mana itu juga tanggung jawab terhadap diri kita dan juga bakti kita kepada orang tua. Jadi ya akademik juga ibaratnya aku juga harus mati-matian juga di akademik. Jadi ketika memang harus jadwal-jadwal ujian, ketika menjelang OSCE, ya organisasi-organisasi itu aku tinggalin dulu. Mungkin kalau bisa aku delegasikan ke orang lain, aku delegasikan orang lain dulu. Jadi ibaratnya ketika memang ada satu kondisi yang dimana di situ itu harus aku, makanya itu aku. Tapi ketika ada kondisi yang dimana itu bukan aku, nggak apa-apa. Ya udah aku kasih ke orang lain aja. Kayak misalkan aku nggak delegasikan ke wakil atau ke kepala departemennya, aku kasih ke mereka. Kamu urus dulu ini ya, aku ada tanggungan ini. Jadi ibaratnya ya kalau kita sih sering bilangnya di organisasi ya, kalau capek bilang jangan ngilang, kalau pengen ada sesuatu bilang jangan ngilang, kayak gitu sih kalau aku di organisasi. Tapi terkait ke akademiknya atau terkait ke kegiatan-kegiatan lainnya, me time-nya ya aku pakai itu sih. Kalau me time ya, kalau me time aku biasanya tidur tadi udah, makan atau enggak kita main PS. Aku ada main PS. Main PS itu bener-bener refresh banget. Kalau udah burn out banget, udah itu the best way buat aku sih. Oh, kali ini aku sepihak sama Mas Evan sih kalau untuk kita. Maaf ya Mbak Nita, tidak di sisi yang sama. Iya. Karena aku tuh setuju ya Mbak Nita ya, sama Mas Evan juga. Aku tuh mencoba gitu ya untuk me time dengan baca buku self improvement atau development itu nggak bisa teman-teman. Jadi aku ini Nggak bisa. bukan aku gitu. Jadi aku mencoba untuk mengisi me time aku dengan hal-hal lain kayak gitu. Oke, mungkin tadi aku dapat kalau dari Mas Revan itu apa namanya time blocking gitu ya Mas ya. Iya. Wah, itu juga kayaknya tuh perlu aku terapin sih teman-teman. Itu insight banget. Karena sebenarnya kemarin-kemarin sih aku cuma lakuinnya to do list gitu. Dan sempat denger ya soal time blocking. Kalau menurut Mas Revan antara time blocking atau to do list menurut Mas Revan yang lebih dampak gitu apa? Dua-duanya aku kolaborasi keduanya ya. Jadi dalam satu hari di list dulu apa yang pengen kamu lakukan, baru habis itu di blok. Jadi misalkan di hari ini pengen belajar, pengen makan, nggak tidur deh. Pengen belajar, pengen makan, pengen LPJ proker gitu ya. Nah itu to do listnya. Maka time blockingnya ya udah belajar dari jam segini, makan jam segini, LPJ dari jam segini gitu. Oke, menarik nih teman-teman terkait per LPJ-an ya. Maaf ya, ini agak out of ini kita gitu, konten kita yang sebenarnya teman-teman, maaf ya. Jadi aku mau nanya, kalau misalnya dari Mbak Anin sendiri ngelihat kalau ketua pasti ngurusin LPJ-an dong ya. Iya. Kalau Mbak Anin seandainya nih Mbak Anin tiba-tiba jadi ketua gitu dan harus ngurusin per LPJ-an, tapi Mbak Anin tetap mau pro akademisi gitu. Mbak Anin gimana kira-kira? Oke, memang aku tadi udah dengar cerita dari Revan ya itu kehidupan yang berbeda dan makanya itu salah satu alasan kenapa aku milih satu organisasi dan juga jadi staff di situ aja gitu loh, nggak yang sampai ketua apa kayak gitu ya. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk ya teman-teman. Jadi maksud aku di sini adalah kalau aku pribadi dapat suatu tanggung jawab kayak gitu, tentu pasti aku akan menyadari hal itu adalah suatu amanah. Yang mana amanah itu kan hal yang harus kita penuhi gitu kan, yang mana itu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi kayak gitu. Tentu berarti kalau kayak gitu ya harus diselesaikan dahulu dong untuk urusan misalnya per LPJ-nya kayak gitu kan. Yang penting selama itu memang tidak mengganggu sekali di bidang akademiknya. Kayak tadi kan Revan juga ada cerita kalau misalnya lagi ada ujian ataupun lagi ada OSCE kayak gitu kan juga didelegasikan ke wakilnya kayak gitu kan. Jadi itu aku udah setuju sih. Paling ya untuk manage-nya ya sama aja. Intinya ya dahulukan dulu amanah yang sudah kamu emban, tanggung jawab yang sudah kamu ambil kayak gitu, baru nanti mengembangkan diri kamu di yang akademiknya kayak gitu. Jadi misal kayak yang Revan bilang, aku sendiri kan misalnya LPJ-an habis lomba atau kayak gimana itu kan juga paling itu kalau nggak waktunya sore habis maghrib atau habis isya gitu kan nggak yang sampai malam-malam banget sepengalaman aku selama ini juga. Jadi ya udah habis itu kan berarti udah ada waktu yang untuk amanahnya udah selesai nih, berarti tinggal amanah ke diri sendiri kayak gitu buat belajarnya, buat istirahatnya kayak gitu ya. Intinya juga tadi untuk istirahat, makan, ya me time sesuai kehendak atau kesenangan masing-masing pun juga itu perlu gitu dilakukan teman-teman. Jadi biar nggak burn out juga. Jadi itu sih paling. Oke, mungkin aku pengen bertanya nih ke Mas Revan lagi kayak gitu. Jadi kan Mas Revan sebagai ketua organisasi pasti ada tantangan gitu Mas ya. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang kalau misalnya Mbak Arin jadi aku itu bakal bisa runtuh gitu loh pro akademisinya. Menurut Mas Revan ada nggak tantangan sendiri gitu?
Tantangan terhadap akademik berarti ya mungkin ya. Iya. Tantangan terhadap akademik ini aku sering ketemu karena kadang-kadang atau mungkin sering kali ketika proses ketika jadwal-jadwal ujian muncul, ketika besoknya tutorial muncul, ketika besoknya mini quiz muncul, tantangannya gimana caranya kita bagi waktu, gimana caranya aku menyelesaikan hal ini dengan cepat dan efektif kayak gitu. Tantangannya sih biasanya itu ya, gimana cara bagi waktu aja. Udah kalau menurutku sampai situ aja bagi waktunya, karena urusan bagaimana kamu menanganinya, bagaimana kamu membandingkan antara organisasi sama akademik itu hal yang di belakangnya gitu. Tapi urusan utamanya adalah gimana caranya kamu bagi waktu antara organisasi sama akademik. Kadang juga aku nggak yang se-perfect itu dalam menerapkan to-do list dan time blocking. Bahkan kadang sering kali lebih sering kebocorannya daripada aku benar-benar menerapkan si to-do list sama time blocking itu, karena ada faktor-faktor X yang nggak bisa kita hindari, kayak contoh faktor X-nya ketiduran, atau kayak contoh faktor X-nya tiba-tiba dipanggil sama dekanat, itu kan kita mau nggak mau harus datang dulu gitu kan, dimana ibaratnya saat itu kita lagi kuliah atau kita lagi belajar, tapi kita harus selesai nih, dan nggak ada orang yang bisa ngewakilin kita. Nah, bisa tantangannya di situ. Jadi memang aku sebenarnya sering keteteran ketika menghadapi hal-hal yang dadakan-dadakan. Itu kan ibaratnya kalau dadakan-dadakan kan bukan urgen ya, bukan emergensi juga. Cuman ya emang dadakan aja gitu, datang tiba-tiba gitu. Kalau dari Mbak Anin sendiri, ada nggak kira-kira dari organisasi yang menjadi tantangan buat akademisnya sendiri kayak gitu? Oke, jadi memang aku kan organisasi tadi cuma satu ya teman-teman, tapi selain itu sebenarnya karena aku kan asisten lab anatomi ya salah satunya, jadi itu tuh secara nggak langsung kita kayak cuman berdua belas, dan secara nggak langsung tuh kita tuh kayak kesannya satu organisasi yang Iya, ngurusin masalah Departemen. pengajaran lab atau departemen itu kayak gitu. Ada ketuanya juga, ada sekre, bendahara, dan salah satunya juga ada divisi-divisinya. Aku termasuk ketua di salah satu divisinya kayak gitu. Dan untuk kejadian-kejadian misalnya ada yang kalau yang tadi udah Revan ceritain ya, itu memang hal-hal yang mendadak, itulah tadi yang makanya aku bilang untuk salah satu cara pengaturan waktu memang menggunakan to-do list, tapi jangan sampai melupakan fleksibilitas, karena hal-hal tersebutlah yang kadang itu di luar kuasa kita yang datang kayak gitu kan ya, yang mana itu kalau memangnya suatu amanah dan tanggung jawab maka harus didahulukan kayak gitu, apalagi itu terkait kepentingan bersama kayak gitu. Jadi kalau buat aku sebenarnya itu tantangan sih, tapi jangan sampai membuat mindset kamu itu adalah hal yang bakal merusak dari tujuan-tujuan kamu, terutama yang mungkin di bidang akademiknya kayak gitu sih. Jadi lebih ke itu tadi aja, berusaha untuk menjadi yang fleksibel, tetapi tetap kayak teratur gitu loh, memanage dari hal-hal yang akan kamu accomplish untuk satu hari kayak gitu. Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab antara aku sama narasumber itu kita bisa cukupkan dulu ya teman-teman, karena kita masih punya Q&A, dan ini Q&A-nya kita itu berikan di Instagram gitu. Jadi bisa aja nih kayak maba-maba, udah maba nggak sih, masih maba nggak sih mereka tuh? Semi mungkin ya. Iya, karena udah satu semester teman-teman. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga yang di luar Simsa maupun di luar ya yang non akademis, yang akademis ataupun yang organisasi gitu. Jadi kita mau tanyain dulu ke Mbak Anin, karena tadi sempat di-mention terus-terusan gitu ya sama Mbak Anin terkait fleksibilitas waktu kayak gitu ya. Nah tadi kan kakak tuh ngomonginnya fleksibilitas waktu. Nah aku tuh pengen tahu, ada nggak sih sebenarnya satu hari yang Mbak Anin itu bisa ceritakan misalnya dari awal, dari bangun tidur nih sampai tidur lagi, dan fleksibilitas waktu itu ditetapkan di situ, maksudnya diterapkan gitu. Jadi misalnya tiba-tiba ada yang dadakan sehingga bisa jadi fleksibel gitu. Aku pengen itu Mbak Anin ceritain, ada nggak sih kejadian yang benar nyata kayak gitu. Aku pengen itu Mbak Anin. Oke, jadi kalau cerita mungkin yang kerap aku alami gitu ya. Jadi misal sehari itu kita anggap ini weekday gitu kan. Jadi ada perkuliahan biasa, jadwal biasanya kayak gini. Biasanya kan kalau misalnya dari pagi nih bangun ya tentu ya pasti ya jangan lupain sholat juga ya teman-teman ya. Pokoknya kayak biasanya lah gitu, dan sarapan dan sebagainya. Tapi biasanya gini, misal ada tutorial pagi, aku tuh kadang kalau memang malam itu belum
sempet nyiapin, aku nyiapin paginya dengan membayar waktuku, yaitu bangun yang lebih pagi kayak gitu. Terus nanti ya paling sarapan terus ke kampus, ya kan kuliah tadi ya dari jam 8 sampai jam 3 kayak gitu. Nah, terus biasanya gini nih, udah jam 3, terus biasanya kan sore tuh buat waktu istirahat ya. Nah, di situ kan biasanya entah yang mau me time, yang aku suka baca buku, atau ya aku juga nonton loh teman-teman, maksudnya sama aja gitu ya, atau nonton ataupun olahraga kayak gitu. Nah, tapi tiba-tiba nih aku dikabarin bahwa oh besok ada praktikum anatomi, kan aku salah satu divisi yang ujian gitu kan, bikin soal dan sebagainya, itu kan kita semua yang manage ya. Jadi tiba-tiba kayak diingetin sama temanku, oh kita besok harus bikin soal ini nih lah. Jadi kan kayak itu adalah suatu amanah kayak gitu, yang mana yang awalnya aku mau me time buat waktuku sendiri, itu jadi aku pakai buat ngerjain yang jadi tanggung jawabku kayak gitu. Jadi oh ya udah, sore itu jadinya aku pakai buat bikin soal kayak gitu kan, soal pretest kayak gitu yang biasa kita lakukan kayak gitu. Terus untuk malamnya biasanya aku pasti kan kita semua malamnya besoknya mau ada mini quiz atau apa kan pasti maunya belajar gitu kan. Cuman tetap apa ya, ingat batasan diri aja sih teman-teman. Misal emang udah capek banget, lagi seharian sibuk kayak gitu ya, mungkin aku belajarnya setengahnya aja, terus ntar istirahatnya didahulukan gitu. Jadi tidur lebih awal kayak gitu, biar bangunnya tuh di besoknya jadi lebih pagi, karena untuk membayar yang malamnya itu udah kecapean. Aku tuh mikirnya gini, untuk belajar ya, misal daripada dipaksa sampai malam-malam capek, mending buat istirahat dan dibayar ke waktu berikutnya gitu. Yang penting itu makanya jadi salah satu bentuk jangan mepet-mepet gitu. Misal mau nyiapin ujian ataupun nyiapin ya buat yang lain kayak gitu, buat mempersiapkan misal mini quiz atau kayak gimana gitu. Tetap ada spare waktu biar ya itu tadi, fleksibilitas aja. Misal aku ngerasa capek, udah istirahat dulu, belajarnya tambahin besok. Kalau misalnya aku masih kuat ya udah aku lanjutin kayak gitu. Tiba-tiba diingetin buat ngerjain apa ya aku kerjain dulu, terus yang buat kepentingan akunya jadi nanti. Kan tadi yang sorenya tadi aku maunya me time jadi kepake kan. Ya udah aku mikir ya udah besok aja kan juga bisa kayak gitu. Kenapa enggak gitu. Jadi aku lebih mikir kan masih ada hari esok, tapi kalau mikir masih ada hari esok tuh jangan sampai jadikan alasan untuk menunda gitu aja sih. Jadi tetap apa ya, mindsetnya itu fleksibel, tapi jangan sampai hal tersebut bikin kalian procrastination gitu, atau menunda, masih besok kayak gitu aja sih. Salah satu contoh nyata yang sering aku alamin tuh kadang kayak gitu. Oke. Kalau gitu dari Mas Revan sendiri, yang tadi kan notabene pakai apa sih namanya, time blocking gitu ya Mas ya. Pernah nggak sih ada kejadian time blockingnya tuh yang harus dipakai buat apa, tiba-tiba kegeser atau kehapus gitu Mas? Sering. Sering. Tiba-tiba kegeser. Tiba-tiba kegeser biasanya karena emang di situ ada faktor X yang datang ya. Kayak contohnya ini emang harus kita kerjakan dalam waktu yang lama, atau memang ini harus kita ulur-ulur dulu karena emang belum dapat poinnya di sini kayak gitu. Nah, biasanya time blocking itu bocor ketika memang ada hal-hal tersebut terjadi kayak gitu. Contohnya kalau kita aplikasikan ke keseharian ya. Ini aku coba nyampein yang pernah aku dapetin ya dari guru aku juga. Beliau bilang kalau kamu aktif itu yang dikurangin itu bukan waktu bekerja atau waktu beribadah kamu atau waktu belajar kamu, tapi yang dikurangin itu waktu istirahat kamu. Nah, jadi ya udah, dari time blocking tersebut, kalau time blockingnya bocor, aku ngurangin waktu tidur aku gitu. Jadi ya walaupun kita kalau kurang tidur kan biasanya badannya jadi nggak fit ya, itu sebenarnya harus dikurangin. Tapi dengan kita mengurangi waktu tidur, seenggaknya aku bisa menambah hal-hal yang aku pakai buat nggak tidur gitu. Gitu biasanya kalau bocor-bocor gitu. Oke, jadi keduanya bisa aja bocor gitu ya teman-teman ya. Tapi flexibility waktu di sini harus kepake gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari teman-teman juga. Ini aku mau tanyakan ke Mas Revan terlebih dahulu gitu. Jadi kan kalau untuk ikut organisasi, pasti yang dicari banget sama orang-orang itu melatih kepemimpinan diri Mas. Entah itu kepemimpinan diri sendiri ataupun orang lain gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Revan sendiri, ada nggak sih hubungan dari ikut organisasi ini terkait manfaat dan lain-lainnya itu terhadap nanti kita ke depannya akan menjadi dokter klinisi seperti itu? Ada nggak Mas Revan? Oke. Relevan ya, yang relevan ya. Kalau menurutku di akademik atau di organisasi pasti ketemu hal ini gitu. Kalau menurutku di kepemimpinan kita
pasti seenggaknya kepemimpinan itu punya beberapa komponen yang memang harus dimiliki, kayak critical thinking atau kayak social control atau kayak apa namanya, decision making atau kayak problem solving. Nah, dengan kepemimpinan seenggaknya kalau memang kita memiliki hal-hal yang seperti itu tadi, ya kita juga bisa seenggaknya punya bekal ketika nanti kita menjadi klinisi. Contohnya seperti ini. Kita mungkin di kedokteran diajarkan bagaimana memiliki clinical reasoning yang baik. Kayak kenapa kok bisa terdiagnosis ini? Kenapa kok misalkan di pemeriksaan fisik ada jejas? Kita harus tahu kenapa kok terjadi jejas atau perdarahan kayak gitu. Kita juga harus tahu reasoningnya kenapanya. Nah, dengan berorganisasi kita juga harus tahu kenapa kok kita melakukan ini, kenapa kok kita ngambil keputusan ini, kenapa kok kita berinteraksi sama mereka, kenapa kok kita apa namanya, banyak hal-hal yang pokoknya harus kita pertanyakan dan harus kita perkuat reasoningnya tuh kayak gimana, dan di kepemimpinan kita mendapatkan hal tersebut, sehingga ya dalam kata lain dengan reasoning yang kita buat itu juga bisa melatih clinical reasoning kita nanti ketika menjadi klinisi atau menjadi bekal atau modal buat kita ketika menjadi klinisi nanti. Seorang dokter itu kan juga harus ya ibaratnya harus mengkoordinasikan atau harus mengorganize segala tenaga kesehatan yang berkecimpung di situ, kayak suster, perawat, atau mungkin tim daruratnya, tim panggilnya gitu. Oke, ada yang menarik tadi soal critical thinking gitu. Kalau dari Mbak Anin sendiri kan, kalau Mas Revan itu banyak belajar untuk critical thinking itu dari organisasi juga bisa gitu kan, untuk diterapkan sebagai dokter klinisi gitu, selain dari akademik tentunya. Kalau dari Mbak Anin sendiri, menurut Mbak Anin ada nggak ya, oh ternyata kalau organisasi itu kayak gitu gitu, kayaknya aku ketinggalan deh, kayaknya harusnya aku ikut organisasi lebih banyak deh. Menurut Mbak Anin sendiri, apa yang sebenarnya Mbak Anin pengen dapatkan dari organisasi gitu? Terutama tadi Mas Revan sendiri critical thinkingnya kayak gitu. Ada nggak sih yang Mbak Anin, oh kayaknya aku bisa dapat itu juga kayak gitu? Ada nggak sih Mbak? Oke, jadi kalau dari apa yang bisa diambil dari organisasi, kan tadi kembali lagi ya, tujuan kalian masuk ke organisasi itu apa yang mau diambil kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kaitkan dengan yang tadi critical thinking, salah satu skill yang bisa diambil itu memang setuju sih bisa didapatkan dari organisasi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dapatkan dari yang lain kayak gitu. Yang mana kalau misalnya aku sendiri itu menerapkannya adalah itu kan berpikir kritis itu kalau aku mulai dari diriku sendiri. Jadi kayak aku tuh tipikal yang aku mau manage untuk kepentinganku sendiri dulu, yang mana nanti bisa aku implementasikan dari diriku untuk masyarakat gitu istilahnya ya. Jadi kalau misalnya terkait critical thinking itu selain tadi dari organisasi, aku nyari dari dalam diriku sendiri dulu kayak gitu. Kayak misal besok aku ada jadwal ini nih, kira-kira aku perlu melakukan suatu kewajiban yang lain, itu gimana manage-nya ya kayak gitu. Atau mungkin aku dengan kayak aku kan hobi baca buku gitu, aku jadi kayak melek gitu terhadap mungkin kondisi masyarakat sekarang kayak gitu, yang mana itu kan bisa meningkatkan dari penasaran dulu. Jadi tumbuhkan rasa penasaran atau curiosity itu dulu, baru yang nanti kamu bisa alignment ke critical thinking kayak gitu. Jadi sekiranya korelasi gimana sih terkait problem itu, yang mana itu kan luas ya bahasannya ya kalau critical thinking, yang mana kalau diterapkan di klinis itu tadi ya berarti lebih ke masalah skill kedokterannya kayak gitu, yang mana ya tentu paling bisa diasah ya dengan kamu bersosialisasi kayak gitu, dengan salah satu caranya tadi masuk organisasi kayak gitu. Kalau aku kan caranya juga selain organisasi juga aku sosialisasinya lewat pertemanan yang di ASLab itu ataupun teman-teman sekitar kayak gitu kan. Jadi ya paling lingkupnya kayak gitu sih. Intinya untuk mendapatkan suatu hal itu tuh nggak harus dari satu sumber. Hal itu tuh bisa didapatkan dari beberapa tempat, beberapa macam bentuknya kayak gitu. Yang mana itulah yang tadi, jangan memandang suatu hal tuh terbatas itu aja kayak gitu sih. Kalau aku mikirnya. Jadi Mas Evan tadi mungkin ada tanggapan sedikit? Nggak ada, cuma ya itu bisa kita dapatkan juga loh dari sekecil lingkungan pertemanan kita, kayak misalnya circle, kalau kayak circle ya, atau bestie ya jangan kan circle deh, teman kita ya secara individu, best friend forever, anggap aja kayak gitu ya, satu orang atau orang itu udah cukup kok, seenggaknya mendapatkan hal-hal minimal yang bisa kita jadikan modal buat kedepannya kayak gitu. Oke.
Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari Q&A juga. Mungkin pertama aku tanya ke Mbak Anin terlebih dahulu. Jadi gimana sih Mbak, mungkin bisa diceritakan awal mula memilih keputusan untuk lebih aktif di akademik daripada di organisasi kayak gitu. Oke, jadi kalau ceritanya di awal kayak gimana, kenapa lebih milih akademik gitu ya? Karena itu tadi aku tuh merasa bahwa aku punya mindset kuliah masuk kedokteran itu kan tentu bakal banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan dan juga itu salah satu hal yang menjadi tanggung jawabku terhadap orang tuaku sendiri kayak gitu kan. Jadi aku mementingkan untuk itu dulu. Jadi lebih ke membayar bakti ke orang tua yang tadi udah Revan jelasin kayak gitu kan. Dan hal itulah yang membuat aku sadar bahwa apa namanya buat akademiknya ya setidaknya harus aku prioritasin dulu nih kayak gitu. Tapi juga aku tuh tidak yang close minded gitu kan buat ya udah nggak usah organisasi sama sekali tuh nggak sama sekali kayak gitu. Buktinya juga aku tetap ikut satu kayak gitu yang mana memang aku memilih satu organisasi itu karena aku suka dan juga sesuai sama passionku kayak gitu, kenapa enggak gitu kan. Nah terus disitulah yang bikin aku apa ya kayak udah sesuai porsinya, ini porsi yang sesuai buat diri aku. Nah makanya kembali lagi untuk mengetahui hal itu kamu harus kenali dulu diri kamu. Kamu tuh tujuannya tuh maunya kayak gimana. Terus juga kalau udah tahu tujuan kamu maunya kayak gimana, kamu bisa memporsikan kayak gitu. Jadi mungkin yang mau organisasi lebih banyak ya monggo, mau akademik lebih banyak ya juga nggak apa-apa, silahkan. Karena semuanya tuh pasti tinggal gimana kalian mencari titik keseimbangannya kayak gitu loh. Disitulah kalau misalnya udah ketemu mau lebih banyak di akademik organisasi dikit ataupun yang kebalikannya pun kalian pasti bisa mendapatkan manfaatnya kayak gitu. Jadi tinggal gimana kamu ketahui diri kamu maunya apa, tujuannya apa, pilihan kamulah yang nanti bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan hal positif untuk diri kamu sendiri. Baik itu porsinya seperti apa, karena tiap orang punya porsi yang berbeda kayak gitu. Oke, tadi kan Mbak Anin sempat bilang ada peran orang tua secara nggak langsung ya Mbak ya. Ada nggak sih peran orang tua secara langsung yang bilang kamu harus fokus akademik ya gitu. Yang kebanyakan organisasi kan ada tuh Mbak. Iya. Orang tua yang kayak gitu. Itu ada nggak orang tua yang perannya secara langsung atau ngomong secara langsung gitu Mbak? Oke, jadi kalau dari pengalamanku sendiri tuh orang tua aku tuh support 100% buat apa pilihanku gitu selama itu hal yang positif tentunya. Nah, jadi kalau agak cerita dikit tentang diriku, jadi aku tuh memang anak tunggal kayak gitu. Jadi buat aku tuh tentu biar bisa jadi pribadi yang sukses dan istilahnya membahagiakan orang tua tuh jadi tujuan utama aku dulu kayak gitu. Makanya tadi aku udah bilang kenali dulu diri kamu buat menentukan tujuan kamu seperti apa agar pilihan yang kamu ambil itu tuh tidak menjadi suatu penyesalan kayak gitu. Jadi aku juga pernah dengar sih dari teman-temanku juga bahwa ada yang istilahnya tuh orang tuanya suka ngatur kayak gitu ya tanda kutip. Tapi ingat kembali bahwa mungkin namanya orang tua kan selalu ingin yang terbaik untuk anaknya kayak gitu kan. Nah bisa kalian gali, kalau misalnya nih dari kalian ada yang merasakan hal itu, kalian bisa gali alasan kenapa orang tua kalian kayak gitu dengan ya mengkomunikasikannya aja. Intinya kuncinya itu di komunikasi dan saling pemahaman itu tadi. Nah kalau misalnya emang sampai ada orang tua yang seperti itu tadi dikomunikasikan biar saling memahami. Jadi kemauan antara orang tua dan diri kamu tuh setidaknya meskipun misalnya berbeda, tetapi tidak yang sangat bertentangan kayak gitu sih. Karena ya kita kan juga masih anak-anak, maksudnya tuh anaknya orang tua kita masing-masing kayak gitu kan masih dalam tanggung jawab mereka. Jadi ya tentunya kita membawa nama baik mereka juga kayak gitu sih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Mas Revan. Pertanyaannya sama, terutama yang aku menariknya itu apakah keinginan untuk jadi ketua organisasi ini sudah ada muncul dari maba atau tiba-tiba di tengah-tengah gitu Mas? Ceritain lah Mas awalnya kenapa gitu bisa mau aktif di organisasi. Sebenarnya kalau kalau diceritakan secara panjang ya panjang gitu. Mungkin bisa 2 SKS atau 3 SKS. Jadi kuliah Bisa nanti ya. jadi kuliah gitu ya. Cuma long short story mungkin kenapa aku kok akhirnya di sini ya balik lagi pada kata ya karena hatiku tuh di sini gitu loh, ibaratnya kan kayak gitu. Mungkin kalau diceritakan dari awal ya, dari awal itu mungkin aku merupakan orang yang emang awalnya tuh nggak bisa diem, dalam artian aku pengen coba ini, pengen tahu orang tuh FOMO lah ya, bukan nggak bisa diem, FOMO lah ya. Aku pengen tahu orang tuh ngapain sih, apa sih yang orang dapetin. Contohnya kayak
misalkan di organisasi, aku pengen tahu orang berorganisasi itu ngapain, atau kayak aku pengen tahu sih rasanya ngaslet kayak gimana, atau aku pengen tahu rasanya jadi mahasiswa ini kayak gimana. Jadi ya udah awalnya emang berawal dari coba-coba, cuma turn point turn point kenapa aku kok bisa jadi memutuskan untuk menjadi ketua organisasi, ya karena ibaratnya mungkin kalau kita lihat dari sisi lain ya karena udah terlanjur nyebur gitu. Jadi ibaratnya ya udah mending sekalian belajar berenang aja atau sekalian ngajarin orang berenang aja kan kayak gitu. Tapi ya hal yang aku anggap kenapa kok aku bisa memutuskan diri buat menjadi seorang ketua organisasi karena aku pengen ibaratnya ya itu tadi yang mungkin aku sempat sebut di awal. Aku pengen orang-orang itu memiliki perspektif lain dari perspektifku gitu. Karena apa namanya orang-orang yang ibaratnya fokus di sini, fokus banget. Dan mungkin fun fact juga ya, aku di organisasi pun cuman ikut satu organisasi aja. Dan itu memang fokus dari awal masuk ke LEM. Terus akhirnya tetap stay di LEM gitu. Jadi kayak aku tumbuh di sini, besar di sini, dewasa di sini, ibaratnya kayak gitu. Nah dari situ aku mikir aku kayaknya kalau di akademik itu nggak akan nggak akan se outstanding orang lain. Aku nggak akan se outstanding Anin misalnya kayak gitu. Makanya aku mencari personal brandingku yang lain gitu. Aku mencari personal branding di mana aku bisa survive di situ. Aku bisa menemukan khasnya dari diriku kayak gitu. Makanya kenapa aku memutuskan diri akhirnya menjadi ketua LEM kayak gitu. Tapi ya di sisi lain aku juga pengen ngeliat orang-orang yang apa namanya ada tingkat atau anak-anak yang ketemu sama aku di awal yang mungkin sempat jadi anak mentorku juga. Aku pengen ngeliat juga mereka nih tumbuhnya sejauh apa. Aku pengen ngeliat mereka nih besarnya jadi apa di sini kayak gitu. Makanya ya mungkin 1, 2, 3 tahunan aku akhirnya melihat mereka jadi orang yang kayak gini. Aku juga penasaran sama mereka bisa survive sejauh mana di sini kayak gitu. Tapi ya tetap ya karena kita juga kan kendalanya di waktu ya kan ibaratnya ya bom waktu ya kita waktu makin jalan kita juga pada ujungnya juga ditanya apa sih yang udah kamu capai di sini dari waktu yang disediakan kepada kamu kan kayak gitu. Nah ya udah aku bakal bilang ya udah ini pencapaianku di sini gitu dengan apa yang udah aku coba itu gitu. Oke. Kalau untuk orang tua Mas, ada nggak? Ada aku sempat berantem terkait hal ini sama orang tua. Mana ya? Tegang nih. Aku sempat berantem karena dulu itu kan urusannya masih kepanitiaan ya. Karena ya dulu belum megang organisasi secara besar. Aku masih mengorganize di kepanitiaan. Dimana kalau kepanitiaan itu kan lebih intens dari organisasi. Jadi mungkin mindset itu kayak gini. Kalau menjadi ketua organisasi itu apa namanya? Memang akan lebih sedikit campur tangannya, tapi tanggung jawabnya semakin besar. Tapi kalau menjadi ketua panitia atau menjadi bawahnya itu semakin intens kegiatannya, walaupun tanggung jawabnya nggak sebesar jadi ketua organisasi. Nah, dulu itu yang jadi permasalahan buat aku itu adalah waktu ketika aku menjadi ketua panitia itu gitu. Karena kan intens banget tuh, kita harus minggu ini ngapain, hari ini ngapain, bulan ini ngapain. Dimana hari itu ya hari-hari libur, dimana orang tua pulang kapan gitu kan. Ran pulang kapan? Pulang nggak liburan ini? Dah, aku ngasih tahu pulang. Terus yang diwanti-wanti itu berapa lama di rumah, begitu kan? Ya biasanya kan kalau ada hal-hal yang harus balik ke Jogja lagi, itu kan biasanya karena permasalahan organisasi ya, yang memang ibaratnya ya kita libur belum selesai tapi organisasi udah jalan kan kayak gitu. Nah biasanya aku bermasalah sama orang tua tuh di waktu libur itu gitu. Dan bahkan sekarang juga menjelang liburan udah diwanti-wanti lagi pulang kapan? Atau mungkin pertanyaannya diganti ya, pulang nggak liburan ini gitu kan. Jadinya kayak udah diwanti-wanti juga, atau bahkan kadang-kala nggak ditanyain enak pulang apa kagak nih gitu kan. Kalau nggak pulang ya udah orang tua udah paham akhirnya lama-lama. Cuma ya ketika aku memutuskan diri atau memutuskan propose ke orang tua aku buat menjadi seorang ketua LEM, ya udah disupport aja akhirnya. Jadi ya akhirnya sampai sekarang bisa mengajarkan ya, walaupun memang ada terms and conditionnya juga gitu. Oke.
Kalau dari Mbak Anin tadi mendengar Mas Revan, ada nggak orang tua kayak juga ngomong, kapan pulang gitu? Ada nggak? Iya, iya tentu sama juga pasti setiap orang tua apalagi kita yang sebagai anak rantau gitu kan selalu ditanyain gitu. Pasti kalau dari orang tuaku pribadi terutama mamaku itu tuh udah tahu jadwal akademik gitu loh untuk satu semester. Jadi tahu kira-kira untuk waktu liburnya tuh kapan. Jadi sering nanyain ke aku juga kayak kira-kira bisa pulang kapan, jadi atau enggak kayak gitu. Tapi satu sisi disitulah peran dari komunikasi dan pemahaman antara diri kamu dan orang tua kamu kayak gitu. Kalau aku pribadi, aku tuh sering komunikasi sama orang tua aku gitu kan ya entah lewat video call atau chat, telepon kayak gitu kan kayak biasa istilahnya mengabarkan kayak gitu. Nah, biar orang tua aku tuh paham misal aku emang nggak bisa pulang dengan jangka waktu yang lama, misal libur 2 minggu tapi cuma bisa seminggu itu karena aku sebelum-sebelumnya kemarin tuh juga yang tahun 2022 karena ada penelitian itu ortuku karena aku udah sering mengkomunikasinya jadi sudah mewajarkan dan mengetahui kondisiku kayak gitu loh. Dan atas dasar pemahaman itulah jadi ya nggak ada konflik kayak gitu. Jadi ortuku bisa memahami kondisi aku dan di situ aku juga bisa melakukan kegiatanku dengan leluasa. Jadi istilahnya misal liburnya cuma dikit, aku belum bisa pulang cepat kayak gitu ya. Aku bayarkan dengan ya telepon orang tua aku, nanya kondisinya, cerita-cerita kayak gitu. Jadi istilahnya ya bayar kangennya dengan virtual gitu ya, kalau bisa dibilang gitu sih. Jadi tadi kita bertiga anak rantau ya kayaknya. Kalau Mbak Anin dari mana Mbak Anin? Kalau aku di Jakarta. Kalau Mas Revan? Aku Jakarta pinggiran, Tangerang. Oh, Ya Tangerang. kan Tangerang pinggiran Jakarta. Oke, aku juga dari jauh ya, dari NTB ya teman-teman. Jauh ternyata. Ya, oke. Mungkin tadi juga sebenarnya ini aku bahas ini ya, apa namanya terkait orang normal yang nggak pro di mana-mana gitu seperti saya ya. Jadi mungkin kayak kalau misalnya tadi Mas Revan kan dia jadi ketua gitu ya, sedangkan kalau Mbak Anin itu banyak berkecimpung di akademiknya. Kalau menurut Mas Revan tadi kan kita tuh perlu personal branding gitu Mas ya. Tahu kita tuh kurangnya di mana sehingga kita bisa ningkatin performa di mana gitu kan Mas ya. Benar. Kalau menurut Mas orang-orang normal ini harusnya gimana sih? Maksudnya yang biasa-biasa saja gitu ya. Harusnya tuh mereka tuh gimana sih Mas? Ada nggak kayak tips and trick gitu? Oke. Ini aku ngasih tips trik atau mungkin ngasih pandanganku bukan berarti aku yang paling gitu ya. Tapi aku melihat seenggaknya ketika memang anggap aja tidak outstanding di satu pilihan pun itu menurutku nggak apa-apa karena itu nggak salah. Tapi yang pasti yang harus ditekankan adalah kamu menjalankan keduanya atau mungkin kamu membalancing hal tersebut itu dengan baik dan benar. Karena ketika kamu melakukan sesuatu yang baik dan benar, ya pasti apapun yang kamu cita-citakan atau apapun yang kamu lakukan itu pasti akan mengiringi kamu gitu loh. Kayak ibaratnya misalkan ya kamu masuk organisasi tapi biasa-biasa aja atau kamu di akademik biasa-biasa aja, nggak yang sama muka orang lain, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, kamu nggak perlu takut karena kita kan nggak berkompetisi dengan orang lain toh. Jadi ibaratnya ya udah, seenggaknya selagi kita fokus sama diri kita sendiri dan kita melakukan hal-hal baik terhadap hal tersebut, ya insya Allah hal-hal baik pun akan mengiringi kamu gitu. Kalau menurutku kayak gitu ya. Karena pada awalnya aku pun juga berpikiran, udahlah aku nggak mau ngapa-ngapain di FKUI ini. Cuma entah apa namanya, some kind of moment aku mendapatkan suatu doktrin tertentu, jadi aku belok ke organisasi kayak gitu. Jadi ya karena pada awalnya aku berpikir, udahlah aku pengen biasa-biasa aja, aku nggak mau jadi anak yang menonjol. Aku yang penting bisa balancing kehidupan aku di sini, uni life and personal life and family life kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Yang penting bisa balance aja. Oke, aku jadi tertarik. Kapan that moment hit you gitu? Semester berapa Mas? Semester 2. Oh, cepet ya. Iya, semester 2. Ya, pas masa-masa pendadaran itu, pas karotis. Ya, kayak gitu. Karatis ya. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Anin gimana Mbak? Gimana? Pertanyaannya masih sama. Oh ya, jadi kalau buat aku pribadi, aku setuju banget yang tadi udah Revan jelasin juga. Jadi buat yang merasa masih biasa aja, makanya tadi aku udah bilang kenali dulu dari diri kamu. Sekiranya kamu tuh punya kemampuan apa, karena kita balik lagi ya, tiap orang tuh pasti punya kelebihannya sendiri. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa biasa di akademik, terus juga ngerasa biasa di organisasi gitu istilahnya, itu nanti kalau aku pribadi lebih
gimana kamu ngembangkan diri kamu dilihat dari potensi yang kamu punya, dari hobi kamu kayak gitu. Misal hobinya main gitar ya, kenapa nggak dikembangin di situ kan? Atau mungkin misal ikut komunitas band kayak gitu. Jadi kan di situ bisa kamu salurkan buat menjadi bagian dari diri kamu kayak gitu loh, yang kamu senangi dan juga bisa kamu asah kayak gitu untuk kelebihan itu. Terus juga mengasah apa ya, kayak lebih nambah skill yang personal aja kayak gitu. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, misal ya kan nggak ikut organisasi biasa-biasa aja, gimana mau nyari skillnya kayak gitu. Ya dengan ngembangin diri kamu, kan sekarang juga zaman udah modern ya, kamu lihat di Instagram aja udah banyak misal kayak baking class kayak gitu, atau mungkin kelas merajut kayak gitu. Itu iseng-iseng bisa loh diikutin buat apa, menambah pengalaman, menambah teman juga kayak gitu. Karena aku pribadi juga pernah ikut salah satu kegiatan-kegiatan kayak gitu buat ngisi waktu dan juga buat nambah pengalaman aku kayak gitu. Jadi eh, istilahnya mewarnai kehidupan kamu, apalagi kita kan anak-anak usia 20-an itu kan juga istilahnya ada yang nyebut quarter life crisis gitu ya. Nah, disitulah kamu bisa mencari dari potensi kamu tuh yang mana sih, dengan apa, mencoba hal-hal yang baru, yang berbeda, kira-kira bisa dikembangkannya sisi apa. Nggak menutup kemungkinan loh, misal kan kita kan kuliah FK, ya udah kenapa nggak FK aja kayak gitu. Iya boleh, tapi kalau misalnya orang itu merasa biasa di akademik, nggak bukan berarti dia nggak boleh mengembangkan di ekonomi. Misal mungkin dia suka berjualan kayak gitu, terus dia ngembangin dari bisnisnya, kenapa enggak kayak gitu kan. Maka dari itu yang aku tekankan adalah cari tahu dulu sekiranya kamu minatnya di mana, dan jangan takut buat berani mencoba hal yang baru itu tadi. Dari situlah kamu bisa ngembangin hal-hal itu. Jadi nggak yang harus saklek, oh kan nggak di akademik, nggak ada organisasi, ya udah itu hal yang lain dari diri kamu yang bisa dijadikan potensi kayak gitu. Yang tentunya juga pasti ada manfaatnya. Karena itu tadi, kalau misalnya kita melakukan suatu hal dengan passionate gitu ya, dan itu pasti manfaatnya akan seiring jalannya waktu ya datang juga ke kita kayak gitu. Oke, mungkin ini ada quick question terakhir ya teman-teman ya. Terkait karena udah di semester akhir nih, pasti berhubungan sama skripsi dong. Agak sensitif tapi nggak apa-apa, kita hajar aja ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kalau dari Mbak Anin dulu deh. Mbak Anin dulu, kalau misalnya skripsi itu ada nggak sih organisasi yang ganggu skripsinya? Oke, jadi kalau buat aku pribadi, alhamdulillah buat skripsi aku ini udah selesai sih, aku udah seminar hasil. Dan kalau dibilang organisasi ganggu atau enggak, ya sama sekali enggak kayak gitu. Karena organisasi yang aku ikutkan sendiri itu pun alignment sama apa yang aku ingin capai kayak gitu kan. Di Smart itu kan istilahnya kalau aku pribadi misalnya mau ikut lomba penulisan, entah karya tulis literatur review atau esai ilmiah, itu kan juga ada bimbingannya. Dulu waktu itu aku ngerasain sama kakak tingkat kayak gitu. Di situ kan aku dapat insight nih, oh gimana sih cara menulisnya menarik kayak gitu. Dan juga mereka punya tim research yang mana aku pernah gabung juga buat jadi tim penelitinya. Dan dari tim peneliti itulah yang membuahkan judul KTI ku yang membuat aku tuh udah seminar hasil sekarang kayak gitu. Jadi malah buat aku tuh membantu sih, karena emang yang aku pilih itu tuh udah sesuai sama yang aku ingin dapatkan kayak gitu. Kalau dari Mas Reva sendiri, adakah skripsi yang mengganggu organisasinya atau kebalikannya gitu Mas? Enggak ya, karena aku alhamdulillah enggak. Karena aku emang memisahkan antara keduanya gitu. Jadi emang aku nggak mencampur adukan permasalahan ketika aku organisasi, aku kedistak sama skripsi, atau ketika aku skripsi, aku kedistak sama organisasi, aku nggak kayak gitu. Tapi memang ini sebenarnya balik ke individunya aja ya. Maksudnya ketika kamu mengerjakan skripsi, ya kamu akan paham gitu kenapa orang-orang lama mengerjakan skripsinya, kenapa orang-orang bisa cepat ngerjain skripsinya. Karena ya aku termasuk yang lama. Dalam artian kalau ini udah hasil ya, kalau aku baru ya kemungkinan doain ya sekalian ya. Bulan depan atau 2 bulan lagi aku baru hasil kayak gitu. Jadi ya ibaratnya itu bukan karena organisasi yang latar belakangnya atau ada kejadian-kejadian yang latar belakangnya, itu karena emang murni dari individunya sendiri gitu. Antara kamu bakal cepet atau antara kamu bakal lama kayak gitu. Jadi ya so far aku nggak ada gangguan sih terkait hal itu gitu. Oke, aku setuju juga sih, karena aku juga sebagai orang yang nggak terlalu aktif organisasi ataupun pro akademisi gitu ya. Menurut aku juga susah gitu untuk sempro aja susah gitu ya. Nggak tahu deh karena apa gitu. Udah.
Oke, mungkin tadi itu quick question terakhir kita ya teman-teman. Mungkin sebelum kita menutup ya sesi podcast episode kali ini, itu aku pengen minta closing statement dari kedua calon. Mungkin pertama yang mau memberikan closing statement dari Mas Revan terlebih dahulu. Boleh. Silakan Mas. Oke, closing statement kalau dari aku mungkin mau kamu organisasi atau mau kamu akademisi, intinya harusnya nggak ada borderline di situ. Jadi kita harus bukan break the silence dong. Kita harus break the borderline kayak gitu ya. Kita harus break the borderline. Jadi jangan sampai ada border antara akademik kamu dan juga organisasi kamu gitu. Karena sebenarnya kedua hal tersebut itu bisa loh kita kolaborasikan. Bahkan ada juga orang-orang yang dia itu ibaratnya ketua dari suatu komunitas tertentu atau mungkin leader dari suatu perusahaan tertentu dan dia juga ternyata punya latar belakang akademik yang bagus. Contohnya Bill Gates. Itu kan dia mungkin kita bisa ngeliat dia orang pintar, iya. Terus dia bisa mendirikan perusahaan, iya. Jadi ya ibaratnya harusnya antara akademik atau organisasi itu kita enggak saling mendistrak satu sama lain kayak gitu ya. Dimana di sini bisa kita tarik kesimpulan, apapun yang kamu pilih nanti, yang pasti kamu harus menyertakan hal-hal baik dan benar terhadap hal tersebut kayak gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang mendistrak antar keduanya. Jadi ya menurut aku sih kayak gitu aja closing statement-nya. Oke, selanjutnya kita kembaliin. Iya, kalau dari aku sendiri, jadi agak nge-review yang sebelumnya teman-teman. Ketahui dulu dari diri kamu itu tujuannya apa, yang mana kita tahu hidup ini kan tentang apa yang kita pilih dan apa yang kita lepaskan kayak gitu. Jadi jangan sampai apa yang kamu pilih itu jadi hal yang memberatkan kamu gitu. Jadi kamu tuh juga harus tahu kapan saatnya untuk melepaskan kayak gitu. Makanya kalau dari aku pribadi kan, aku memilihnya untuk lebih ke akademik. Jadi untuk organisasinya agak sedikit aku lepaskan karena aku cuma ngambil satu aja kayak gitu. Nah, itu kan berarti udah sesuai sama tujuanku. Nah, maka dari itu kalau misalnya apa yang kalian sudah pilih, itu tuh memang harus sudah dipikirkan matang-matang dan juga kalian harus mau berani bertanggung jawab atas pilihan kalian masing-masing kayak gitu. Intinya jangan takut untuk mencoba dan jangan lelah untuk menggali potensi diri kamu kayak gitu. Oke, itu dia closing statement dari kedua narasumber kita. Dan mungkin aku juga pengen highlight sedikit ya dari diskusi mendalam kita tadi gitu. Dan ini juga murni aku dapatkan dari kedua karena itu super insightful ya teman-teman. Jadi tadi mungkin ada 2 poin aja nih yang pengen aku highlight. Yang pertama itu adalah terkait personal branding ya. Dan mengetahui diri sendiri itu lemahnya di mana dan pengen diasahnya di mana atau kemampuan unggulnya itu di mana, dan itu bisa menjadi senjata gitu untuk teman-teman lebih outstanding di kehidupan perkuliahan kayak gitu ya teman-teman. Dan tadi juga yang menurut aku setuju banget gitu sama Mas Revan, yaitu terkait borderline atau batasan antara organisasi dan akademik. Itu mungkin kalau di luar atau di pandangan kita ya saat ini hal itu tuh kedua hal yang berbeda seperti itu. Tapi sebenarnya keduanya itu punya fungsi yang sama teman-teman untuk mencapai tujuan kita akhirnya dokter klinisi, karena dua-duanya punya manfaat gitu dan manfaatnya pun berjalan lurus seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk batasan antara kedua hal tersebut sebenarnya harusnya nggak ada ya kayak gitu. Yang penting kita tuh tadi kata Mbak Anin bertanggung jawab kayak gitu pada apa yang kita sudah ambil gitu ya. Oke, mungkin itu dia sesi podcast kita untuk kali ini kayak gitu ya. Senang banget aku di sini tadi ditemani oleh Mas Revan dan juga Mbak Anin. Makasih juga untuk Mas Revan dan juga Mbak Anin. Kalau diundang lagi mau nggak Mas, Mbak? Boleh banget loh. Mungkin apa lagi yang mau digali gitu dari kedua orang ini, karena super duper ya teman-teman. Untuk mencapai posisi kedua orang ini, tadi yang paling sering diucapkan itu adalah manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu kayaknya kita kalau ecek gitu ya bahasanya terkait manajemen waktunya, kita nggak bakal bisa loh di posisi kedua orang ini, karena ini super banget gitu, tanggung jawabnya gede banget gitu teman-teman. Mungkin itu aja dari aku, dan di sini aku ada bersama Mas Revan dan juga Mas Anin. Kami bertiga mungkin mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung ataupun di luar batas seperti itu teman-teman ya. Mungkin sekian dari podcast kami Made in Insight.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye. Chỉ rơi mơ